Shalom semuanya, pada Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk, namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan karena senantiasa menjaga integritasnya. Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula, saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Fir'aun dan menafsirkan mimpi Fir'aun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan. Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari, sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi dan masih bersemangat beribadah secara online? Saya berdoa di tahun integritas ini kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular dedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pengumuman Warta Sepekan GBI Basura City. Ibadah Raya Minggu diadakan pada pukul 10 pagi. Doa pagi setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5:30 pagi. Mari bergabung dalam KUL yang diadakan setiap hari Jumat pada pukul 7:30 malam. Bila saudara membutuhkan pelayanan jemaat, saudara dapat menghubungi sekretariat gereja. Shalom saudara. Saya percaya bahwa sukacita Tuhan ada di dalam tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sukacita surga nyata penuhiku.
Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita suka, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari angkat tanganmu. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lebih lagi katakan, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Katakan haleluya. 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 Mari sebentar kita akan bacakan untuk deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. We thank you Lord God Jesus, Lord. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Hanya hadirat-Mu yang kami rindukan. Hanya hadirat-Mu yang kami perlukan dalam hidup kami.
puaskan setiap jiwa kami Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Kami disegarkan Tuhan, kami dipulihkan. Ora lama sendere ora lama si hiralamu Jesus ora lama si. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu
hadirat kudus-Mu menuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu penuhi kami, oh hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ayo sekali lagi katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu penuhi kami. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari bangkitkan rohmu, mari bangkitkan rohmu, mari sembah Tuhan di dalam roh. Hadirat-Mu memenuhiku. Katakan hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. We need you more, God Jesus. Kami perlu Engkau Tuhan lebih lagi dalam hidup kami. In your presence, Lord God. Dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh dipulihkan. Mari berikan kekuatan yang baru buat setiap kami Tuhan. Biar kami boleh terus memandang wajah-Mu Tuhan. God, Lord Jesus. Mari setiap kita berkata-kata kepada Tuhan saat ini. Mari setiap kita sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan dari hati kita, saudara. Hati yang rindu sama Tuhan. Hati yang cinta sama Tuhan. Hati yang berkata, Tuhan, penuhi aku dengan hadirat-Mu. Tuhan, penuhi aku Tuhan dengan kasih yang mula-mula. Tuhan, mari penuhi aku dengan Roh Kudus. Jamah kami, lawat kami Tuhan. Pulihkan setiap kami Tuhan. Hirabasyata kaya nabora labasiki diara labora labasiki diara labora.
Kinakarata kaya namo alabasiki diara lamor alabasiki diara lamor alabara. Kinamo karata kaya namo alabashiandara lamor. Hiramo kerata kaya namo alabasi kara lamor alabase. Hirata kaya namo shieta kaya namo alabashiki diara lamor. Hirabakara lamor alabasi kara lamor takaya lamor. Kinamo kora alabasi kara lamor. Holy Spirit, Lord God, oh Jesus Lord, mari segarkan jiwa kami Tuhan. Katakan hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadiratmu penuhi hidupku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi katakan hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi hidupku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu yang kami perlukan Tuhan dalam hidup kami lebih lagi Tuhan. Mari tuntun setiap kami Tuhan hari demi hari Tuhan. Terus Tuhan penuhi hidup kami dengan hadirat-Mu Tuhan. We thank you Jesus, we thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan mari berbicara Tuhan buat kami. Pribadi lepas pribadi Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan, firman-Mu yang menguatkan setiap kami dan mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau lebih lagi Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita
kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi di bulan Juli ini. Tidak terasa kita sudah melewati setengah tahun di tahun 2021 ini. Di mana tahun 2021 ini adalah sebagai tahun integritas. Dan saya mau sampaikan untuk hari-hari ini saudara, di mana kita hari-hari ini sedang tetap ada di dalam kondisi pandemi dan resesi. Dan kita percaya kalau kita boleh ada pada hari ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saudara kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini kami sudah boleh melewati setengah tahun di tahun 2021. Kami percaya semua karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu semata atas setiap kami. Engkau yang peliharakan setiap kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah di dalam tahun ini Tuhan kami terus ada di dalam penyertaan-Mu. Kami terus mengikuti Engkau dan kami boleh selalu ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang sampaikan Tuhan isi hati-Mu melalui lidah bibir hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan pada hari ini. Dan kami percaya setiap firman yang ditaburkan pada hari ini tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Karena firman itu akan melakukan segala kehendak Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, baik yang di rumah-rumah, Tuhan juga lawat setiap mereka Tuhan. Jamah Tuhan, kami percaya hadirat Tuhan tetap sama baik di tempat rumah-rumah maupun di tempat ibadah Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita ada di dalam tahun 2021 sebagai tahun integritas. Kita percaya saudara, kalau kita mempunyai gembala pembina yang punya hati bergaul karib dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 25 ayat 14 dikatakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah saudara, kalau kita ada di dalam kondisi pandemi, ini sudah Tuhan sampaikan melalui gembala pembina kita, di mana kita boleh memasuki era new dimension. Dan hari ini kita tetap ada bersama-sama, kita memasuki tahun integritas di tahun 2021, di mana sudah setengah tahun kita memasukinya. Dan saudara, di saat pandemi dan resesi, apakah kita masih ada iman dengan keadaan seperti ini? Dengan keadaan goncangan, dengan keadaan pandemi, dengan keadaan COVID-19 yang semakin luar biasa. Apakah kita goyah? Apakah kita masih berharap kepada Tuhan? Atau kita berharap kepada manusia? Di saat kita mungkin kehilangan pekerjaan, di saat mungkin kita sedang dalam kondisi terpapar sakit penyakit, saudara tetaplah berharap kepada Tuhan. Masihkah kita memiliki kasih yang mula-mula? Atau sudah mulai suam-suam atau padam bahkan saudara? Masihkah kita disiplin, bersekutu, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dan membaca Alkitab? Masihkah kita tetap menabur dalam pekerjaan Tuhan? Masihkah hidup kita suci dan benar dan kudus di hadapan Tuhan? Apa yang paling sulit kita lakukan hari-hari ini, saudara? Ada beberapa hamba Tuhan juga menyampaikan, saudara. Yang pertama dikatakan menabur di saat kekurangan. Saudara, hari-hari ini kita tahu kondisi ekonomi resesi yang terus menerus. Dan ini membuat orang berpikir untuk boleh
menabur di ladang pekerjaan Tuhan. Yang kedua, katakan juga mengampuni saat kita merasa benar. Yang ketiga, melepaskan hak saat kita merasa semua itu hasil usaha kita, bukan karena Tuhan. Nah, kemudian tidak tergoda berbuat dosa saat sendirian. Kita lihat bagaimana Yusuf digoda oleh Potifar di dalam kesendirian, tapi dia tetap tidak tergoda untuk berbuat dosa. Berkata benar di hadapan orang banyak yang menentang kebenaran. Kita teringat bagaimana Petrus boleh tidak mengakui Tuhan. Sampai 3 kali ayam berkokok, saudara. Dan yang terakhir adalah, yang paling sulit kita lakukan adalah prioritas untuk Tuhan atau untuk diri kita. Ini sesuatu yang tidak mudah kita lakukan hari-hari ini. Tapi seperti kita ketahui bahwa kita ada di dalam tahun integritas. Dikatakan integrity is doing the right thing when no one is watching. Jadi saudara, apa yang kita lakukan di hari-hari ini, kita harus lakukan doing the right thing, saudara. Bukan untuk dipuji, bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dihargai, bukan untuk popularitas, bukan juga untuk jaga image, tetapi untuk Tuhan dan termasuk untuk diri saudara dan saya sendiri. Nah, saudara, saya melihat hari-hari ini, tahun integritas ini, kita melihat sebagai tahun penampian. Di mana saudara, kalau kita lihat proses daripada penampian, saudara, ada 3 proses di dalam pengirikan gandum. Yang pertama adalah mengirik, memisahkan gandum dengan batang jerami. Biasanya dipakai dengan keledai atau sapi untuk memutar bilangan, gilingan. Kemudian menampi, memisahkan gandum dengan sekam yang kelihatannya sama, tetapi yang tidak berbobot akan terlempar dari tampian itu. Yang ketiga, membakar jerami dan sekam. Segala yang tidak berguna dan tidak berbobot akan dibakar di dalam perapian. Nah, saudara, seperti tadi saya katakan bahwa kita tahun integritas adalah merupakan tahun penampian, saudara. Nah, yang pertama dikatakan proses pengirikan gandum. Di tempat pengirikan gandum itu memisahkan gandum dengan jerami atau batang. Yang jelas kita membutuhkan adalah gandum, bukan batangnya, bukan jerami. Nah, bagaimana cara memisahkannya? Cara memisahkannya adalah dengan diinjak-injak oleh sapi. Saudara, kadang Tuhan berikan tekanan-tekanan di dalam kehidupan kita, diberikan masalah, saudara, untuk kita boleh dipisahkan antara gandum dengan jerami atau batang yang tidak berguna tadi, saudara. Nah, kita dipisahkan dengan paksa sampai terpisah gandum dengan jerami tadi, saudara. Nah, hari-hari ini, saudara, itu seperti pemilihan mana murid, mana pengikut atau fans, saudara. Ya, mana murid Tuhan, mana hanya fans Tuhan. Kalau murid itu mau ikut menderita, tetapi kalau fans atau fans, penggemar, hanya mau ikut senangnya. Nah, itu adalah proses pengirikan. Kadang kita harus dipisahkan dengan paksa, supaya kita menjadi murid-murid Tuhan yang benar-benar punya motivasi untuk mengasihi Tuhan, untuk ikut dengan Tuhan. Bukan karena berkat-berkatnya, bukan karena pertolongannya, bukan karena mujizatnya, tetapi kita mengikut Tuhan. Kita benar-benar karena kita mengasihi Dia. Nah, proses penampian gandum di tempat pengirikan itu dikatakan di dalam Matius 3 ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung
tapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Lukas 3 ayat 17 juga berkata yang serupa, saudara. Dikatakan alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya. Tempat pengirikannya adalah di mana saudara dan saya ada bersama-sama. Kita dikumpulkan di dalam satu tempat, di dalam satu lingkungan, saudara, di mana gandum itu diambil untuk dipisahkan dengan dibersihkan dari jerami-jerami. Nah, kalimat kata menampi atau sift, ya, itu dipakai di dalam Lukas 22 ayat 31. Dikatakan, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Saudara, menampi seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Saat Simon pada saat itu merasa dia sanggup untuk membela Tuhan. Dia merasa dia yang paling kuat imannya. Tapi saudara, di saat itu belum ada tekanan. Belum ada masalah yang dihadapi oleh para murid-murid. Nah saudara, apa yang terjadi? Di saat masalah terjadi, di saat tekanan terjadi, di saat Tuhan Yesus ditangkap waktu di Taman Getsemani, ya, itu Petrus, saudara, dia mengikut dari jauh. Dan dia selalu waktu ditanya, dia menyangkal Tuhan. Nah sampai di dalam Lukas 22 ayat 61 dikatakan, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Saudara, waktu itu begitu cepat, saudara. Hari-hari ini kita sudah 6 bulan lewati tahun 2021. Saudara bisa lihat, manusia bisa berubah dengan cepat. Petrus yang malam itu mengatakan, ya, dia akan menyerahkan nyawanya untuk Tuhan Yesus. Malam itu juga dia menyangkal Yesus 3 kali. Sampai ayam berkokok. Menandakan bahwa itu sudah terjadi penyangkalan. Seperti yang sudah diperingatkan. Tetapi waktu Tuhan Yesus memperingatkan Petrus, dia tidak menganggapnya. Dia tidak mendengarkannya. Itu yang terjadi, saudara. Hari-hari ini, saudara. Kalau Tuhan memperingatkan saudara dan saya, biarlah hati kita terbuka. Biarlah telinga kita terbuka. Sehingga kita sungguh-sungguh merenungkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Baik melalui firman Tuhan pada hari ini, maupun dari pembacaan Alkitab, maupun dari orang lain yang menegur saudara dan saya. Apa yang diharapkan dari penampian? Kita masuk di dalam penampian adalah tujuannya untuk memisahkan, ya, untuk mendapatkan gandum yang terbaik, yang berkualitas. Gandum pun bukan sekedar gandum, tetapi gandum yang punya bobot. Nah, hari-hari ini, saudara, dikatakan, ya, bahwa alat penampi itu di dalam bahasa Ibrani, ya, bisreh, artinya tampi. Saudara bisa lihat gambarnya, ya. Nah, atau zarah, artinya menaburkan. Nah, di dalam perjanjian baru dia pakai siniazo, artinya atau petuon, ya, tampi dan mengayak, saudara. Dan menampi digunakan untuk gandum. Alat penampi itu seperti garpu kayu yang besar, digunakan untuk menghambur-hamburkan bulir-bulir gandum ke udara, supaya tangkai-tangkai dan debu dihembuskan angin. Nah, cara ini masih diterapkan hari-hari ini di beberapa daerah di Asia Barat.
Dalam bahasa sederhananya, gandum dilakukan dengan menghamburkan gandum ke udara dan menggunakan garpu penampi. Lalu angin akan menerbangkan sekam dan gandum yang kosong, yang ringan. Sehingga yang jatuh ke bawah hanya gandum yang berisi, yang sungguh dapat bermanfaat. Nah, saudara lihat gambar ini, di mana ini diserok, dilempar ke atas, saudara. Ya, kemudian gandum yang berbobot itu akan jatuh ke bawah, sedangkan jerami dan juga gandum yang ringan akan terbawa angin, akan bergeser sesuai dengan dia orang yang mengaduk-aduk menampinya, saudara. Nah, menampi itu harus digoncang, harus diaduk-aduk, bahkan dilemparkan untuk mendapatkan gandum yang baik, gandum yang berbobot. Jadi tanpa goncangan tidak ada penampian. Tanpa goncangan tidak terlihat aslinya. Tanpa goncangan masih campur, ya, baik gandum yang baik berbobot maupun gandum yang tidak berbobot. Tanpa goncangan tidak terlihat mana yang gandum, mana yang bukan. Nah, saudara, demikian juga hari-hari ini, saudara. Kita ada di dalam keadaan pandemi, di keadaan resesi, saudara. Kondisi hari-hari ini, mungkin saudara merasakan kita hidup seperti digoncang-goncang, diaduk-aduk, dilempar-lempar, saudara. Nah, inilah yang terjadi, saudara. Dikatakan bahwa kalau tidak digoncang tidak ada penampian. Penampian harus ada goncangan. Kalau tidak ada goncangan tidak terlihat karakter aslinya, saudara. Oh, sepertinya baik-baik, saudara. Sepertinya luar biasa. Tapi seperti saudara lihat bagaimana Petrus begitu masuk di dalam goncangan, dia berubah, saudara. Nah, saudara, ini hari-hari ini saya percaya hari-hari bahwa Tuhan sedang menampi gereja Tuhan, menampi saudara dan saya. Saudara, di hari-hari ini kita digoncang-goncang. Kita mungkin kalau tidak digoncang masih tetap seperti biasa, tidak terlihat mana yang punya kualitas, mana yang tidak punya kualitas. Nah, saat digoncang, yang tidak berkualitas akan terbang dengan sendirinya. Nah, itu saudara, inilah tahun penampian. Jangan sampai saudara, kita masuk di dalam tahun penampian ini, kita tidak punya bobot di dalam kehidupan kita. Apa itu bobot kita? Saudara, hari-hari ini kita harus tetap, walaupun kita tidak ibadah on-site, kita tidak berjumpa satu dengan yang lain, untuk kita tetap berbobot, saudara. Tetap kita bersekutu. Kita ada mesbah doa, kita ada rumah doa setiap pagi jam 5.30. Kita ada kul, kita ada menara doa. Bahkan menara doa sedunia, saudara, melalui Azusa Street Prayer Tower, APT. Saudara, terlibat untuk kita punya bobot. Kita harus membuat diri kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, sehingga tidak tersingkir dengan goncangan. Kita tidak tersingkir dengan masalah apapun yang kita hadapi. Karena apa, saudara? Saat kita ditampi, saat kita diaduk-aduk, saat kita digoncang-goncang, kalau kita berbobot, itu seperti gandum, kita tidak terhilang, kita tidak terbang kemana-mana, tapi kita tetap jatuh di tempat pengirikan itu, saudara. Nah, saudara, itu yang terjadi, saudara. Nah, saat diaduk-aduk, saat ada proses penampian, itu ada yang terlihat seperti kambing atau seperti domba. Nah, saudara, di dalam proses penampian, kita boleh melihat pada saat proses penampian, pada saat Tuhan menyampaikan isi hatinya,
di dalam pengikutnya, saudara. Masih ada yang seperti domba, ada juga yang seperti kambing. Ini serupa tetapi tidak sama. Saudara bisa lihat dari gambarnya, saudara. Kambing punya tanduk, domba tidak. Makanya kambing suka menanduk, tetapi domba tidak menanduk. Kambing, saudara, telinganya dia ke bawah. Domba, telinganya ke atas. Itu berbicara, domba itu sepertinya mendengar apa kata gembala. Dia memperhatikan apa suaranya gembala. Makasih saudara, ada satu video di mana domba dipanggil oleh orang lain yang bukan gembalanya. Dia tidak bergeming, saudara. Dia tetap makan rumput. Tetapi begitu gembalanya yang panggil, dia langsung lari menuju gembalanya. Itulah ciri-ciri domba. Nah, jadi saudara, perbedaannya bahwa domba itu selalu mendengar dan mengikuti gembalanya. Kalau kambing tidak tergantung dengan gembala, dia keliaran sendirian. Kalau domba, dia maunya hidup berkelompok. Tetapi kambing hidupnya sendiri-sendiri, mau bebas, mau merdeka. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Ada orang-orang anak-anak Tuhan yang maunya hidupnya berkelompok, bersekutu, berdoa bersama-sama, beribadah bersama-sama, saudara. Saling menguatkan, saling mendoakan. Tapi ada juga orang-orang yang maunya sendiri-sendiri, yang maunya bebas, tidak mau bersama-sama. Nah, dari sisi pola makan juga, saudara. Kalau pola makan domba, dia makan, dia tunduk ke bawah. Dia lihat rumput yang di bawah yang dimakan, saudara. Tetapi kalau kambing, dia makan segalanya, di bawah dimakan, di atas dimakan, saudara. Bahkan dia sukanya di atas, daun-daunan yang di atas, saudara. Nah, ini berbicara bahwa domba itu mempunyai karakter yang hidupnya penuh bersyukur. Yang hidupnya selalu ada di dalam penundukan kepada Tuhan, kepada gembalanya. Sedangkan kambing, saudara, semua mau dimakan. Ini berbicara orang yang hidup dalam keserakahan. Apa saja dia makan, saudara. Dia tidak peduli yang lain, saudara. Dan dia juga senangnya yang di atas, ya, dengan kesombongan, dengan arogannya, saudara. Itu berbicara bagaimana kambing dia lebih suka dia makan yang di atas. Nah, jadi saudara, ada perbedaan kambing dan domba. Nah, di situ saudara, di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 34 dikatakan, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, yaitu kepada domba, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Nah, itu saudara, ada pemisahan di hari-hari terakhir ini, saudara. Kita tahu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Jadi hati-hati, saudara. Kadang orang justru diberkati, justru membuat berkat itu menjauhkan dia daripada persekutuan dengan Tuhan. Menjauhkan dia daripada hubungan intim dengan Tuhan. Kadang pekerjaan atau karir yang sukses, terlalu sibuk dengan pekerjaan, sehingga sulit untuk beribadah.
Sehingga sulit untuk bersekutu. Sehingga sulit untuk bangun pagi untuk berdoa bersama-sama. Atau kadang Tuhan memberkati dengan harta yang berlimpah-limpah. Justru kadang dengan harta yang berlimpah-limpah. Seringkali manusia lupa kalau harta benda semua adalah karena Tuhan yang memberikan kepada saudara dan saya. Bukan untuk diri kita sendiri. Tetapi Tuhan percayakan itu untuk kita boleh menjadi berkat. Untuk kita boleh membangun kerajaan Tuhan, pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Atau kadang Tuhan juga berikan saudara pasangan hidup. Oh saudara, waktu sebelum punya pasangan hidup, banyak saya lihat rajin beribadah, rajin melayani. Tapi begitu Tuhan berikan pasangan, ternyata justru bukan semakin mendekat kepada Tuhan, bukan semakin mengasihi Tuhan, bahkan semakin hari semakin menjauh dari Tuhan. Dan itu terjadi saudara. Dari pelayanan saya boleh melihat ada orang-orang seperti itu. Dan akhir hidupnya saudara akan banyak masalah. Juga kadang saudara diberikan berkat dengan anak, dengan kehamilan saudara. Hati-hati saudara. Jangan dengan berkat yang Tuhan berikan justru membuat kita terhalang untuk kita melayani Tuhan, terhalang kita mengasihi Tuhan, terhalang kita untuk beribadah. Nah banyak saudara, apalagi juga saudara banyak hamba-hamba Tuhan juga. Pelayanannya terlalu padat, mungkin karena sudah hebat, dipanggil ke sana sini. Oh saudara, pelayanan pun bisa menjadi hambatan saudara. Pelayanan yang terlalu padat menjauhkan daripada Tuhan saudara. Ketenaran, kepopuleran itu sama saudara. Orang sibuk dengan Instagram, dengan Facebook, supaya apa? Supaya populer, supaya dikenal saudara. Sehingga banyak waktu terbuang di situ. Nah saudara, hati-hati saudara. Hari-hari ini waktu-waktu yang terakhir. Waktu hari-hari ini saudara, penampian terjadi hari-hari ini. Saya percaya di tahun integritas ini Tuhan mau saudara, Tuhan berbicara kepada gembala pembina kita supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang punya integritas. Artinya kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan menciptakan saudara menjadi segambar dan serupa Tuhan, Tuhan mau kita semakin hari kita menjadi semakin serupa Kristus. Nah saudara, penampian hasil yang terakhir adalah di mana jerami dan sekam yang terbuang akan dikumpulkan dan akan dibakar. Saudara, Matius 3 ayat 12 dikatakan alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Oh saudara, sangat mengerikan saudara. Itu yang terjadi saudara dengan umat Israel juga saudara. Kalau kita baca Yeremia saudara, itu umat Israel saudara dihukum oleh Tuhan dengan alat penampinya saudara. Oh, mereka masuk ke dalam penghakiman saudara. Tapi saudara, kita harus waspada akan penghakiman yang terakhir. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus, waspada, kita siapkan hidup kita, diri kita untuk kedatangan Tuhan yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
saudara boleh mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Jika saudara tidak punya roti, anggur, pejamuan, saudara boleh mengambil teh ataupun sirup berwarna merah, ataupun roti atau biskuit. Saudara, siapkan dirimu, kita masuk di dalam perjamuan kudus. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah mendengarkan apa yang Tuhan mau. Untuk kami boleh mempersiapkan hati kami Tuhan, untuk kami masuk menjadi orang-orang pilihan Tuhan, menjadi gandum-gandum yang berisi yang padat, bukan gandum yang ringan, ataupun bahkan jerami, ataupun sekam yang akan dibakar oleh Tuhan. Tuhan, ajar kami terus, kami boleh menjadi seperti domba yang punya telinga mendengarkan Engkau, yang punya hati hanya tertuju kepadamu, yang punya kesukaan bersekutu dengan Engkau Tuhan. Ajar kami terus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus ini. Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan, dan kami boleh memasuki perjamuan kudus ini dengan benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Perjamuan kudus ini diperuntukkan untuk jemaat di atas 12 tahun dan sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi dan memberi diri dibaptis. Anak-anak tidak boleh mengambil perjamuan kudus, saudara. Nah, saudara, kita masuk di dalam perjamuan kudus di mana dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara, kita masuk dalam perjamuan kudus, kita ambil, pegang roti kita di tangan kanan tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita pegang cawan di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Saudara-saudara kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Baik saudara, kita ada di minggu pertama di bulan Juli ini. Seperti biasa saudara boleh mempersiapkan untuk boleh persembahan kasih dan korban syukur, untuk boleh mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Dikatakan begini saudara, orang yang memberi belum tentu mengasihi Tuhan, tetapi orang yang mengasihi Tuhan pasti memberi. Nah, mengembalikan persepuluhan juga sebagai tanda ketaatan, sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan juga melatih agar kita tidak cinta terhadap uang. Saudara, ini kesempatan saudara dan saya untuk kita masuk di dalam minggu pertama ini untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku. Baik saudara, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan bahkan kita sudah masuk di dalam perjamuan kudus. Dan kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan pada hari ini. Dan sebelum kita berpisah di dalam ibadah ini, kita mengakhiri ibadah ini, mari saudara kita satukan hati kita, kita berdoa dan kita untuk siapkan hati menerima berkat Tuhan. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau kami sudah boleh beribadah hari ini, sekalipun kami masih ibadah online. Tuhan, kami percaya Engkau yang berbicara, Engkau yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, Engkau yang sudah Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan pada hari ini. Mereka yang boleh masuk di dalam perjamuan kudus, kami percaya ada kuasa di dalam tubuh dan darah Tuhan. Kami berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya terpapar COVID-19 kami perkatakan diam, enyahlah dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa biar segala sakit penyakit dilenyapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga berikan perlindungan buat setiap anggota keluarga daripada anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa perlindungan Tuhan sempurna atas setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan berkati dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam sekolah, dalam kuliah. Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan. Kami menyerahkan pemerintah dan bangsa kami Indonesia. Tuhan, lawat bangsa kami Tuhan. Biarlah bangsa ini segera lewat Tuhan, keluar dari pandemi, keluar dari resesi. Bangsa ini pula juga boleh keluar dari segala masalah korupsi, dari segala masalah radikal, teroris, intoleran, dari segala masalah narkoba, dari segala masalah LGBTQ Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau berkati presiden kami, Presiden Jokowi, dan juga Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Berikan mereka hikmat yang luar biasa daripada Tuhan, untuk boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan, dan hikmat Tuhan berlimpah atas mereka. Terima kasih Bapa, perlindungan Tuhan sempurna atas mereka. Terima kasih Bapa. Kami akan berpisah dari tempat ini. Kami mohon berkat daripada Tuhan. Mari saudara kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, kesembuhan, pemulihan, dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di dalam Putranya yang tunggal kekasih kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan penyertaan, perlindungan, penghiburan, kuasa, otoritas, hikmat, urapan,
daripada kuasa Roh Kudus boleh menyertai saudara-saudara sekalian. Mulai pada hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali dan permai. Menjemput kita semuanya, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang percaya dan sangat diberkati katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bergelora, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora.